warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Sebelum memulai kita dalam pembelajaran, di sini kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Wulan disilakan. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, semoga doa-doa yang kita sampaikan pada hari ini diterima kepada Allah SWT. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu materi pertemuan sebelumnya? Silakan Riza. Tentang bentuk aljabar, Bu. Ya, benar apa yang dikata Riza, di mana kita belajar mengenai tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum itu kita di kelas 7 juga belajar mengenai tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada yang tahu apa itu persamaan linear satu variabel? Saya, Bu, sistem persamaan linear satu variabel itu memiliki satu variabel, misalnya x dan y. Nah, yang benar dikata Hani, mana dia memiliki variabel satu yang bentuk x atau bentuk y. Nah, di sini ibu ingin bertanya lagi, ada yang tahu bentuk persamaan linear satu variabel tersebut? Saya, Bu. Oke, Nina, coba tuliskan ke papan tulis. Baik, Bu. Oke, terima kasih Maudina. Nah, di sini Maudina udah bikin bentuk umum PLSP yang mana AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ya benar. Ini adalah pembelajaran kita di kelas 7. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini sebelum kita belajar mengenai tentang sistem persamaan linear dua variabel, ini adalah bentuk capaian pembelajaran kita pada satu semester ini. Lalu, di sini ada 7 pembelajaran yang harus kita penuhi, anak-anak ibu. Yang pertama itu mampu menentukan model matematika, membuat dan menyelesaikan menggunakan metode substitusi, dan ketiga kita menggunakan metode campuran. Nah, di bagian 7 pembelajaran ini kita dapatlah manfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran SPLDV ini. Yang mana pertama kita menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Contohnya, kita bisa membeli 5 pena dan 5 pensil. Nah, kita tidak tahu harga satuannya. Sedangkan 5 pena dan 5 pensil itu harganya 20.000 dan 3 pena, 2 pensil itu harganya 7.000. Nah, nanti kita bisa menentukan harga setiap satu barang tersebut. Yang kedua, mencari keuntungan penjualan. Yang ketiga, menentukan ukuran satu benda. Oke, setelah kita baca apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita belajar sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Yang pertama itu mengenai tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, gimana cara menyelesaikan metode sistem persamaan linear dua variabel ini menggunakan dua metode, yaitu metode campuran dan metode substitusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan dilakukan pada setelah presentasi diskusi. Oke, dari pertanyaan tadi ibu akan mengasih LKPD terlebih dahulu. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD kan? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai menjawab LKPD, kita satu kegiatan selanjutnya ada LKPD. Kita menonton dulu
video cara menggunakan ChatGPT, kita masuk ke dalam LKPD pertanyaan pembuka, yaitu kegiatan 1. Coba anak-anak ibu perhatikan LKPD-nya masing-masing. Nah, di sini pertama itu ada covernya, di mana ada nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nah, silakan diisi oleh anak-anak ibu semuanya. Isi semua anak-anak ibu nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke bagian kegiatan 1 ya. Nah, di sini ada petunjuk menggunakan LKPD. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke kegiatan 1. Oke, di sini ada kegiatan 1 soalnya. Nah, di sini perintahnya masukkan persoalan ini ke dalam ChatGPT. Nah, di sini anak-anak ibu coba buka ChatGPT-nya. Nah, di kegiatan 1 ini masukkan dalam ChatGPT. Nah, di sini anak-anak ibu ketik soalnya tersebut, lalu ditambahkan dengan menggunakan metode apa? Nah, di sini bagian soal 1, bagian 1 nomor A yang ini itu menggunakan metode substitusi. Jadi ketik soal ditambah dengan menggunakan metode substitusi. Nah, setelah memasukkan soal ke dalam ChatGPT, keluarlah jawaban yang ada dari file ChatGPT. Lalu, anak-anak ibu silakan mengisi soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini mengenai tentang metode substitusi. Nah, begitu juga dengan soal selanjutnya, yaitu perintah mengenai metode eliminasi. Begitu juga nanti bikin soal, lalu tambahkan dengan menggunakan metode campuran. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan ditanya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Molina? Kan setelah kami masukkan, Bu, di sini kan variabelnya yang sama. Nah, sedangkan di LKPD ini X dan Y itu bagaimana? Oke, bentar ya, bagian B ya. Iya, Bu. Oke, lihat dulu anak-anak ibu, perhatikan ke depan yang bagian B. Ini kan perintahnya, silakan misalkan suatu nilai pada persoalan dengan variabel berikut. Di sini ada nilai, ada variabel X dan variabel Y. Nah, sedangkan tadi pertanyaan Modina di ChatGPT-nya itu tidak X dan Y, Bu, berbeda dengan ChatGPT variabelnya. Nah, di sini kita contoh misalnya di ChatGPT itu adalah variabel A dan variabel B. Itu rombak saja, baik variabel A itu menjadi variabel X dan variabel B itu menjadi variabel Y. Jadi kita sesuaikan dengan LKPD. Oh gitu ya, Bu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Madina. Udah siap semuanya kegiatan 1 anak ibu? Sudah, Bu. Oke, lanjut ke kegiatan 2. Nah, di sini kegiatan 2 perintahnya kerjaan soal berikut dengan menggunakan metode substitusi dan metode campuran tanpa menggunakan
informasinya untuk menjawab bagian kegiatan 2 ini, lihat ke dalam kegiatan 1. Silakan dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang ragu, tanyakan kepada ibu. Sudah siap semuanya kegiatan dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, kita mulai presentasi ya. Di sini ibu akan memberi satu kelompok secara acak, atau ada yang ingin menunjuk dulu terlebih dahulu, ingin tampil? Kelompok 2. Oke, silakan kepada kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan pilih di papan tulis. Perhatikan yang ada itu. Oke, sudah ditulis seluruhnya. Coba dijelaskan masing-masing. Baik, Bu. Nah, di sini kita langsung saja diketahui. Di sini kita misalkan terlebih dahulu X itu yaitu harga QA dan Y yaitu harga QB. Di sini tanya yaitu berapa harga QA dan harga QB. Pertama kita tulis model matematikanya dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu selanjutnya persamaan 1 diubah dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Lalu kita masukkan 5X tambah 2Y sama dengan 4000. Lalu kita jabarkan 2Y sama dengan 4000 dikurang 5X. Lalu Y sama dengan 2000 dikurang 5 per 2X. Nah, lalu kita substitusi nilai Y ke persamaan 2. Lalu kita jabarkan, maka diperoleh nilai X yaitu 600. Lalu kita substitusikan lagi nilai X ini ke persamaan Y sama dengan 2000 dikurang 5 per 2X. Maka diperoleh nilai Y yaitu 500. Jadi di sini tadi X sama dengan harga QA, maka harga QA yaitu 600. Lalu untuk Y harga QB yaitu sama dengan 500. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan dengan cara metode substitusi. Sekarang kita masuk ke metode campuran. Di mana tadi diketahui bahwasanya X adalah harga QA dan Y adalah harga QB. Ditanya harga 1 QA dan 1 QB. Pertama kita modelkan soal tadi sehingga didapatlah persamaan 5X tambah 2Y sama dengan 4000, dan persamaan ini kita misalkan dengan persamaan 1. Selanjutnya kita peroleh persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 2700. Persamaan ini kita misalkan dengan persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan mengeliminasi variabel X dengan cara persamaan 1 yaitu 5X tambah 2Y sama dengan 4000 itu kita kali dengan 2. Sedangkan persamaan 2 yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 2700 itu kita kali persamaannya dengan 5. Sehingga nanti persamaan 1 setelah dikalikan dengan 2 diperoleh 10X tambah 4Y sama dengan 8000. Dan persamaan 2 yang kita kalikan dengan 5 itu diperoleh 10X tambah 15Y sama dengan 13.500. Untuk menghilangkan variabel X itu kita kurangkan kedua persamaan sehingga diperolehlah bahwa X nilai Y itu adalah 500. Selanjutnya kita substitusi nilai Y sama dengan 500 ke persamaan 2.
dimana persamaan 2 adalah 5x tambah 2y sama dengan 4000. Dan setelah kita substitusi nilai y sama dengan 500, itu dikeluarkanlah bahwa nilai x sama dengan 600. Sehingga dari kedua nilai yang kita dapatkan ini, itu diperoleh bahwa harga satu kue A yang kita misalkan dengan x tadi itu adalah 600, dan harga satu kue B yang kita misalkan dengan y itu adalah 500. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kami kelas sebagai ini. Oke, terima kasih kelompok 2. Untuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 dulu. Nah, dari jawaban atau diskusi dari kelompok 2 ini ada yang berbeda hasilnya? Sama. Oke. Mari kita simpulkan. Di sini ada yang bisa bantuin Ibu menyimpulkan presentasi pada hari ini? Oke, silakan Nisa. Jadi pada kali pertemuan ini kita kan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang ada dua variabelnya, yaitu variabel contohnya variabel x dan variabel y. Nah, cara menyelesaikannya itu ada dengan metode substitusi, terus ada metode campuran. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Nisa. Tepuk tangan untuk Nisa. Nah, di sini kita dapat ketahui metode substitusi dan metode campuran. Harga satu kue A dan kue B akan sama hasilnya, yaitu 600 untuk kue A, 500 untuk kue B. Oke, jawaban dari kegiatan 2 itu kita cek ke dalam ChatGPT ya, masing-masing mau ke ChatGPT-nya lagi. Bagaimana? Anak-anak Ibu sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, berarti sama ya, dimana jawabannya 600 dan 500. Nah, di sini Ibu akan mengasih latihan. Karena waktu tidak cukup, Ibu akan latihan itu menjadi tugas. Itu latihan ada terdapat di dalam LKPD. Coba buka LKPD-nya. Nah, ada di bagian ke belakang itu ada latihan, ada 1 soal. Nah, itu dikerjakan untuk pertemuan selanjutnya dikumpul ya. Baik, Ibu akan di sini menegaskan kesimpulan yang apa kita dapat pada hari ini. Nah, di sini ada nama kesimpulan. Di sini ada yang bisa bantu Ibu membaca kesimpulan ada di PPT. Saya, Bu. Oke, Nabila, silakan. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear atau bisa disingkat dengan PLDP yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel x dan variabel y, serta memiliki pangkat yang berderajat 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel itu adalah ax tambah by sama dengan c. Memodalkan matematika, langkahnya itu pertama buat pemisalan untuk mengganti nama-nama barang yang dibeli. Lalu yang kedua, pemisalan tersebut dimasukkan ke dalam permasalahan yang sudah diketahui, dan yang terakhir susun persamaan linear dua variabel yang sudah didapatkan. Nah, untuk menyelesaikan SPLDP ini ada 2 metode, yaitu ada metode substitusi dan metode campuran. Oke, terima kasih kepada Nabila sudah membacakan kesimpulan pada hari ini yang mana mengenai tentang materi pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini pembelajaran kita sudah berakhir. Kita apresiasi untuk kita sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tentang notasi ilmiah. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa membaca terlebih dahulu di rumah apa itu notasi ilmiah dan belajar. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam